Temukan esensi kemewahan dan sejarah di Cafe Eberlein, destinasi belanja utama. Masuki dunia di mana setiap lantai adalah pengalaman yang memadukan keanggunan masa lalu Berlin dengan denyut modernitas. Dari mode tinggi dan perhiasan mewah hingga makanan gourmet dan kosmetik eksklusif, menghadirkan merek-merek paling dicari di bawah satu atap megah. Jelajahi aula megah yang dipenuhi gaya abadi. Nikmati pilihan produk premium dan pengalaman belanja yang tak tertandingi di Eropa. Datanglah dan biarkan Ki David mendefinisikan ulang harapan Anda tentang keanggunan. Saat tiga teman duduk membahas kesulitan hidup dan impian mereka untuk sukses, sebuah iklan berkilau menarik perhatian mereka. Mall terbesar di Berlin, KE, memamerkan perhiasan berkilau dalam segala kemegahannya. Pemandangan itu membangkitkan sesuatu yang gelap dan ambisius dalam diri mereka. Dengan kecerdikan, licik, dan mata lapar, mereka mulai merancang rencana berani. Pada dini hari Minggu, 25 Januari 2009, ketiga pria itu memanjat kanopi lantai 2 Cape David yang mewah di Berlin. Dengan gerakan terlatih, mereka membuka jendela. Masuk ke jantung salah satu department store terbesar di Eropa. Perampokan pun dimulai. Begitu mereka masuk, ketiga perampok cerdas itu tahu mereka telah mendapatkan jackpot seumur hidup. Dengan tangan cekatan, mereka mengisi tas dengan jam tangan mewah dan perhiasan berkilau, memenuhi tas hingga penuh. Seperti bayangan diam di malam hari, mereka menghilang jauh sebelum fajar pertama Senin, 26 Januari 2009. Sebelum bisnis dibuka untuk umum, staf dan keamanan yang memasuki KE disambut dengan pemandangan mengejutkan. Banyak toko retail dibiarkan berantakan. Menyadari seseorang telah masuk ke gedung, mereka bertindak cepat, menutup KDB untuk umum dan memanggil polisi. Setelah pencarian yang teliti dan cermat, tim forensik Berlin menemukan petunjuk penting. Sebuah sarung tangan tunggal, kemungkinan dipakai oleh salah satu perampok dengan jejak keringat yang masih menempel. Sampel DNA yang tersembunyi di tempat terbuka kini ada dalam genggaman mereka. Dalam beberapa hari, DNA tersebut dibawa penyelidik kedua tersangka potensial, saudara kembar identik Hasan dan Abbas O. Mereka menimbulkan tantangan yang membingungkan untuk kasus ini. Dengan pengawasan tanpa henti yang melacak setiap gerakan, polisi akhirnya menyerang pada 11 Februari 2009. Di bawah lampu berkedip kasino Rotenburg di Lower Saxony, saudara kembar itu akhirnya ditangkap. Berharap untuk mendapatkan nama tersangka lain, polisi memulai interogasi terhadap saudara-saudara itu. Namun saat interogasi dimulai, sebuah kejutan tak terduga mengguncang penyelidikan. Setiap kali pertanyaan beralih ke perampokan Kadui, saudara-saudara itu hanya memiliki satu jawaban yang sama. Hasan akan mengatakan bahwa saudaranya Abbas yang melakukannya, sementara Abbas akan mengatakan bahwa saudaranya Hasan yang melakukannya. Dan lagi mereka mengatakan hal yang sama. Meskipun polisi memiliki catatan masa lalu saudara-saudara itu tentang perampokan dan pencurian, serta bukti DNA dan video yang mengaitkan mereka dengan TKP, mereka tidak dapat menentukan dengan pasti apakah keduanya terlibat atau yang mana. Di tengah ketidakpastian, polisi terus maju, menghadirkan tersangka di pengadilan, mempercayai sistem untuk mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan.
Di Jerman, hukum menjunjung tinggi keadilan di atas kecurigaan. Menahan seseorang tanpa bukti adalah hal yang tak terpikirkan. Lebih dibaiki orang bersalah bebas daripada jiwa tak bersalah membusuk di balik jeruji. Pengadilan membebaskan Hasan dan Abbas dengan peringatan tegas. Mereka bisa dihukum jika bukti baru muncul dalam 10 tahun ke depan.